Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurlinda dari kelas 5B dengan NPM 2311200110323. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan yaitu asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yuk kita sama-sama simak videonya. Asesmen pembelajaran mendalam. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Prinsip asesmen dalam pembelajaran mendalam. Prinsip asesmen yang pertama, berkeadilan artinya pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. 2. Autentik, artinya, penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. 3. Objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. 4. Holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, pengetahuan, keterampilan, sikap. Dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PM yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Asesmen penilaian formatif terbagi menjadi 2 yaitu asesmen as learning, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contoh, jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar, dan lainnya. Asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contoh, peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, teknik, CATS, observasi, dan lainnya. Asesmen penilaian sumatif yaitu assessment of learning, asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contoh, tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Contoh teknik asesmen, observasi. Asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Project, asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Tes lisan, menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Kinerja, menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Tes tertulis, menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan ganda, isian, atau uraian. Penugasan, tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Teknik asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu, sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajarannya. Contoh teknik asesmen khas SMK, asesmen praktik kerja. Lapangan, PKL, kegiatan pembelajaran di dunia industri,
kerja yang dilakukan oleh siswa SMK untuk mengaplikasikan kompetensi keahlian secara langsung, mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan ilmu di dunia kerja nyata. Ujian Unit Kompetensi, UUK. Ujian Unit Kompetensi, UUK, adalah asesmen yang dilakukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap satu unit kompetensi tertentu dari skema keahlian yang diambil. Uji Kompetensi Kejuruan. Uji Kompetensi Kejuruan, UKK, adalah penilaian yang dilakukan pada akhir masa studi siswa SMK untuk mengukur penguasaan kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipelajari. Guru mengembangkan asesmen pembelajaran dalam PM dapat mengacu pada taksonomi Solo, Structure of the Observed Learning Outcome, atau taksonomi lainnya yang bertujuan untuk 1. Memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. 2. Merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. 3. Memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pengalaman belajar dalam PM dimulai pada aspek memahami yang relevan dengan taksonomi Solo pada tahapan unistruktural dan multistruktural dan mengingat dan memahami pada taksonomi Bloom. Pada tahap memahami ini, murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Selanjutnya, pada aspek mengaplikasi dan merefleksi dimulai pada aspek relasional dan berpikir abstrak yang mendalam pada taksonomi Solo dan menerapkan, menganalisis, mencipta dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom, sehingga murid memiliki kemampuan untuk menghubungkan ide-ide serta memperluas dan menerapkan ide tersebut. PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Taksonomi BLOM. Anderson dan KRATHAWOHL. 2001, mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat. PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Taksonomi Solo, BIGGS dan COLLIS, 1982, berpikir ABSTAK yang mendalam, relasional, MULTISTRUKTURAL, UNISTRUKTURAL, dan PRASTRUKTURAL. Pengalaman belajar PM, merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Deskripsi, memperluas dan menerapkan ide, menghubungkan ide-ide, memiliki banyak ide, mengingat kembali, dan belum memahami. Pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional, dan level extended abstract. Abstrak diperluas, yang merupakan higher order thinking skills, HOTS, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOTS murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Contoh pengalaman PM pada ranah afektif dan psikomotorik. Afektif, sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Psikomotorik, keterampilan fisik, koordinasi gerakan, atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktik langsung. Tingkat unistruktural. Pada tahap ini, murid mulai memahami satu aspek dari topik, tetapi masih terbatas dan tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Dalam IPA, murid mungkin hanya tahu bahwa habitat adalah tempat, tetapi mereka belum mengerti lebih jauh tentang fungsinya atau bagaimana habitat memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Tingkat multistruktural. Pada tahap ini murid mulai memahami berbagai aspek dari topik, tetapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Misalnya, mereka tahu bahwa habitat adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, tetapi mereka belum bisa menjelaskan hubungan antara faktor lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Tingkat relasional. Di tahap ini, murid sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan koheren tentang topik tersebut. Dalam IPA,
murid bisa menjelaskan bagaimana berbagai faktor lingkungan di habitat berhubungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Tingkat abstrak yang diperluas. Pada tingkat ini, murid tidak hanya memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, tetapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dari pengetahuan mereka. Sekian pemaparan materi mengenai asesmen dalam pembelajaran mendalam saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.